Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. di SPG. Kali ini kita ditemani oleh Dr. Arif Tunjung Seto, SPG. Beliau sehari-hari bekerja di klinik fertilitas ya di Amerta Rumah Sakit Dr. Sutomo. Gimana kabar Dr. Seto? Alhamdulillah baik Dr. Aldi. Dr. Aldi juga sehat ya? Alhamdulillah. Ya, masih aktif ya, masih aktif selama pandemi ini ya. Ya, insya Allah kita sudah mulai aktif lagi lah untuk ini kan katanya new normal. Jadi harus sudah mulai aktif. Iya, iya. Ini kita akan bahas mengenai fertilitas ya, fertilitas itu kesulitan punya anak ya. Kita tahu di masyarakat banyak sekali pasangan suami istri yang sudah menikah lama tapi belum bisa mendapatkan keturunan ya dokter ya. Mungkin bisa diberikan penjelasan sedikit ya. Masalah ini sering didapatkan ya di Ya, kalau masalah infertilitas ini memang ini kita yang istilah kita di kedokteran, tapi mungkin kalau untuk di awam ke pasien-pasien atau kepada masyarakat umum biasanya lebih sering disebut dengan kemandulan atau mungkin ketidaksuburan, di mana sebetulnya saya rasa itu juga bukan istilah yang terlalu tepat karena termasuk bahkan istilah infertilitas sendiri, karena kalau dikatakan sudah mandul atau bahkan infertil itu sudah mutlak, sudah tidak bisa sama sekali. Padahal sebetulnya bukan tidak bisa sama sekali hanya karena belum kita evaluasi dan ternyata masih banyak faktor-faktor yang bisa kita koreksi, kita betulkan, ada gangguan-gangguan yang bisa kita perbaiki baik pada sisi pria maupun sisi wanita. Jadi lebih tepat biasanya kita sebut dengan subfertil, yaitu sub, jadi di bawah, artinya sedikit di bawah, di mana nantinya dengan evaluasi, dengan koreksi, dengan baik itu dengan obat-obatan maupun dengan mungkin sampai operasi, kita bisa perbaiki fungsi reproduksinya. Dan ya itu kapan dikatakan seorang pasangan itu tidak subur, kalau kita punya ada beberapa batasan, 3 batasan yang utama, yaitu yang jelas dari durasinya, kalau sudah 1 tahun menikah itu dikaruniai anak, dan tentunya dengan catatan frekuensi hubungan yang rutin dan tidak menggunakan kontrasepsi. Jadi dalam arti memang tidak ada niatan untuk menunda selama setahun tapi belum bisa hamil, nah itu kita sudah katakan ada gangguan kesuburan, di mana sebaiknya memeriksakan gitu dok. Oke, jadi subfertilitas ya, jadi masih tetap ada harapan untuk hamil ya, kecuali kalau fertil mutlak itu kalau sudah punya rahim itu baru itu bisa ya. Nah ini kira-kira apa saja penyebabnya kok bisa sih seorang perempuan itu atau pasangan itu sulit punya anak, itu kira-kira apa sih penyebabnya? Ya, jadi kalau dikatakan penyebabnya, sebenarnya faktornya sangat banyak sekali, sangat kompleks. Tapi secara umum, ya paling mudah kita selalu bagi dari faktor pria dan faktor wanita. Karena apapun sampai sekarang kita selalu menerima pasien atau kita evaluasi pasti dari segala pihak. Jadi saya selalu tiap kali bertanya, tiap kali ada datang, seringkali pasien perempuan, karena saya sebagai dokter kandungan datang untuk miskin cek kesuburan atau mungkin bahkan ingin program hamil, tapi kalau datang sendiri saya selalu tanya suaminya mana, karena nanti saya bingung, saya guyoni biasanya ini nanti pakai sperma siapa kalau nggak ada spermanya, jadi gitu. Jadi tetap semuanya kedua pihak harus dievaluasi, dan dari penelitian terbukti bahwa memang masing-masing mempunyai peran yang setara, hampir sama. Jadi dari 100% penyebab ketidaksuburan itu 40% dari pihak laki-laki, meskipun itu istilahnya faktor sperma saja, tapi secara umum itu porsinya besar 40%, dan 40% lainnya juga dari sisi perempuan. Sisanya 20% ini yaitu dari faktor mix dari campuran laki-laki perempuan ataupun yang tidak diketahui. Jadi tetap apapun harus ketika nantinya berobat tetap suami istri harus hadir, karena itu nanti kan kita evaluasi semuanya. Nah, mengenai penyebabnya banyak sekali, tapi secara umum ada 3 kondisi yang paling banyak menyebabkan ketidaksuburan, dilihat dari paling mudah dari segi anatomi atau dari organ kandungannya. Jadi kalau dari laki-laki yang pertama, dari 3 itu yang pertama dari laki-laki tentunya outcome-nya apa ya, tentunya sperma. Sehingga
nantinya di evaluasi awal pasti kita evaluasi spermanya bagaimana nanti di laboratorium biasanya. Kemudian kalau dari kami sebagai dokter kandungan, dari faktor perempuan, dari sekian banyak kompleksnya organ wanita itu, tapi yang paling banyak menyumbang kasus untuk infertilitas atau subfertilitas yaitu dua, yaitu dari salurannya atau tuba falopii, mungkin pernah lihat kan ada seperti tanduk bantengnya tuh kalau gambar rahim itu, dan satu lagi dari faktor indung telurnya atau ovarium. Jadi kenapa indung telur itu penting, karena ya di sanalah tempat cadangan atau gudangnya sel telur yang sebagai nanti calon anaknya. Dan yang satu lagi dari saluran, kenapa sangat penting sekali nanti kita evaluasi, karena apabila nanti dari faktor laki-laki diperiksa sperma sudah bagus, spermanya kualitasnya baik, kemudian dari sel telurnya ternyata juga diperiksa juga bagus, namun kalau salurannya tidak lancar atau bahkan buntu, ya sampai kapanpun tidak akan terjadi pembuahan atau fertilisasi, karena di sanalah tempat ketemunya sel telur dan sperma. Jadi sederhananya demikian, Dr. Ati. Jadi, banyak faktor ya, terutama faktor dari anatominya tadi ya. Mungkin kalau dari sisi laki-laki kan nanti akan ditangani sendiri oleh dokter spesialis andrologi ya. Mungkin kita lebih fokus ke yang ibunya aja. Jadi kalau seorang ibu itu kira-kira datang ke dokter itu apa saja biasanya bisa dokter evaluasi kesuburan ini. Tadi kan sudah dijelaskan tadi anatominya, terus langkah-langkah yang diperiksakan biasanya apa oleh dokter? Ya, jadi kalau tentunya selain dua faktor itu, kalau kita kedatangan pasien seorang wanita yang dengan gangguan kesuburan, pasti kita juga mengevaluasi seluruh faktor. Jadi mulai dari awal kita bukan hanya serta-merta langsung pemeriksaan USG atau pemeriksaan laboratorium, cek darah atau yang lain, enggak. Tapi justru yang paling awal itu adalah bagaimana keteraturan siklus haidnya. Jadi kenapa itu penting? Karena salah satu faktor tadi yang saya sebutkan, faktor ovarium atau sel telur itu kinerjanya atau baik tidaknya justru paling mudah dilihat dari siklus haid. Jadi dikatakan kalau seorang wanita mempunyai siklus haid yang teratur, maka 90% lebih bisa dipastikan bahwa kinerja atau fungsi dari indung telurnya sebagai gudangnya sel telur, fungsinya juga bagus. Jadi termasuk cadangan sel telurnya juga cukup, atau sel telurnya juga jumlahnya juga cukup. Jadi pertama kali yang kita datang selalu itu. Jadi kita pastikan dulu bagaimana dikatakan yang saya selalu katakan siklus haid yang teratur, ya tiap bulan haid teratur setiap bulan tanpa di skip, terus kemudian bisa di tidak diselingi dengan misalnya satu bulan yang bisa kelewatan atau telurnya tidak haid telurnya tersebut. Terus kemudian satu lagi tentunya maju mundurnya haidnya harinya tidak terlalu jauh, jadi kurang lebih hanya sekitar 2 atau 3 hari aja setiap bulan. Nah, itu intinya kalau kita bisa lihat siklus wanita tersebut teratur, maka sebetulnya kondisinya baik. Nah, kemudian baru tindak lanjutnya biasanya kita akan evaluasi USG pada pemeriksaan kesuburan. Standarnya sebetulnya paling baik diperiksakan justru pada saat haid. Jadi biasanya beberapa malah gak riweh tuh waktu deres-deresnya diperiksa, tapi nggak apa. Dan itu pemeriksaan standar untuk kesuburan adalah melalui transvaginal. USG transvaginal nanti kita lihat sel-sel telurnya yang nanti rencana kita pisahkan bagaimana. Baru nanti kemudian ada pemeriksaan yang lebih kompleks seperti pemeriksaan tadi saluran sel telur dengan HSG diperiksa di foto rongsen gitu di laboratorium, dan juga tentunya mungkin sampai diperlukan pemeriksaan hormon basal, yaitu misalnya cek darah untuk diperiksa kadar hormonnya untuk menilai bagaimana. Tapi nomor satu itu tadi, jadi bagaimana siklus haidnya teratur atau tidak. Siapa yang pertama tadi siklus haid teratur ya, kemudian itu berikutnya itu nanti mungkin pemeriksaan saluran tiba tadi ya, saluran hubungnya tadi antara sel telur dengan rahim itu mungkin juga diperiksa. Kemudian kalau dari rahimnya sendiri cukup dari USG ya, bisa melihat. Tapi biasanya kan dokter juga mungkin akan melakukan pemeriksaan lanjutan ya, yang mungkin
biasa kita sebut laparoskopi ya. Jadi untuk melihat fungsi tubuhnya, apakah dia normal atau buntu atau tidak, itu kan salah satunya dengan laparoskopi. Mungkin ini bisa dijelaskan sedikit, Dr. Seto. Ya, benar. Jadi tadi yang saya katakan bahwa jadi kalau pada siklus haid bagaimana teratur atau tidak dari USG kita lihat apakah ada kista atau tidak, itu menilai yang tadi yaitu faktor induk telur atau faktor ovariumnya atau gudangnya sel telurnya. Satu lagi yang tadi faktor yang tidak kalah penting yaitu faktor saluran atau tuba falopii, karena di sana adalah tempatnya terjadinya fertilisasi atau bertemunya sel telur dan sperma. Nah, pemeriksaan ini bagaimana? Kita ada dua modalitas utama. Yang sederhana yaitu dengan cara HSG atau hysterosalpingografi, yaitu kita beri cairan kontras kemudian kita foto kayak foto dada, foto rongsen biasa gitu. Namun pemeriksaan ini tentunya ada batasannya karena memang pemeriksaan yang lebih sederhana, mungkin lebih mudah, lebih murah, itu yaitu pada mereka yang kalau secara batasan pernikahan saja biasanya kita beri patokan misalnya pada yang menikah mungkin baru 1, 2, atau 3 tahun saja. Namun pada mereka yang datang sudah lebih dari 4 tahun, tentunya secara logika gangguannya mungkin akan jauh lebih kompleks. Maka biasanya datang ke kita sudah menikah 5 tahun, bahkan 10 tahun tidak jarang, maka kemungkinan bisa jadi akan kita harus membutuhkan laparoskopi. Nah, apa itu laparoskopi? Yaitu ya, mungkin kalau orang pernah dengar operasi teropong istilahnya, yaitu kita hanya berikan sayatan. Kalau operasi sesar atau operasi besar itu biasanya dengan sayatannya yang lebar, maka yang ini kita cukup dengan 1 atau bahkan setengah senti saja untuk teropong. Jadi istilahnya alatnya kita masukkan ke bawah sehingga kita bisa menilai betul salurannya itu buntu atau tidak, lancar atau tidak. Dan ini memang merupakan pemeriksaan yang gold standard atau pemeriksaan yang standar, yang baku emasnya untuk menilai. Kalau tadi dari hasil HSG tadi memang kelemahannya kalau andai kata hasilnya lancar maka 90% memang lancar. Tapi kalau dengan pemeriksaan laparoskopi itu dengan HSG tadi itu hasilnya buntu, maka sebetulnya ternyata dari hasil statistik penelitiannya itu negatif predictive value istilahnya kita. Jadi ternyata dari 100 orang yang ternyata betul-betul buntu itu ternyata hanya 40 orang, tapi yang sisanya 60 orang ternyata sebetulnya masih lancar. Nah, itu biasanya kita lakukan konfirmasi dengan laparoskopi sebagai pemeriksaan baku yang paling standar. Kalau nantinya lancar, pasti akan lancar. Kalau buntu, pasti buntu. Karena kita betul-betul melihat langsung di depan mata melalui lensa kamera yang kita masukkan ke dalam perut. Sekaligus, awalnya yang biasanya kita niatnya hanya untuk diagnostik saja, laparoskopi diagnostik, namun apabila saat itu kita temukan di depan mata, di depan lensa, kita kelihatan ada gangguan seperti mungkin kista atau miom yang kecil yang mungkin kita terlewat pada saat USG, ya tentunya tidak kita serta-merta kita biarkan. Pasti kemudian saat itu pula sekaligus kita lakukan pengangkatan atau misalnya ada gangguan endometriosis, kita lakukan contohnya kayak kita kauterisasi. Intinya apapun yang kita temukan yang tidak normal saat itu sekaligus kita koreksi. Jadi untuk laparoskopi sendiri mungkin nanti bisa cek di sini ya, sudah pernah kita bahas sebelumnya secara teknis ya, tapi dalam hal ini memang sangat penting ya, itu merupakan satu pemeriksaan yang sangat penting karena selain bisa menilai fungsi normal tidaknya saluran sel telur tadi, juga bisa dilakukan terapi ya kalau didapatkan kelainan-kelainan ya. Biasanya kan juga sering terjadi mungkin perlengketan atau apa, itu bisa dibebaskan ya dengan laparoskopi. Jadi sebenarnya suatu terapi juga sebenarnya untuk membantu lah ya mengatasi permasalahan ini. Ya, selain juga jadi selain juga selain itu juga sebenarnya kenapa jadi suatu teknik operasi yang standar pada kasus-kasus infertilitas atau subfertas atau gangguan kesuburan, karena memang efek sampingnya juga yang sangat minimal. Jadi seringkali operasi sekali lagi atau segala tindakan operatif bukannya tanpa efek samping atau tanpa komplikasi. Nah, pada kasus operasi yang dengan dibuka lebar atau kita sebut dengan laparotomi, itu seringkali efek sampingnya ya tentunya malah justru timbul terjadinya perlekatan pasca operasi, dan itu tidak menguntungkan untuk sang
pasien tersebut, karena kita tahu tindakan mungkin dengan operasi ini hanya di awal, jadi di awal saja, tapi setelah itu pasti kemudian nanti ada kelanjutan untuk program hamilnya. Nah, apabila kita lakukan satu operasi atau teknik operasi yang justru menyebabkan perlekatan, akhirnya malah ke depannya akhirnya malah tidak menguntungkan buat sang pasien karena justru menimbulkan perlengketan atau perlekatan di organ kesuburannya. Ini gitu. Jadi memang itu suatu standar. Saya sendiri sudah menulis juga di website. Nanti bisa dicek di website-nya Dr. Seto ya, nanti ada di bawah sini linknya. Kemudian tadi kita sudah membahas diagnostiknya ya Dr. Seto ya. Nah, sekarang kemudian apa yang dikerjakan sih? Misalnya ternyata sudah dilakukan pemeriksaan lengkap, kemudian suaminya normal ya, ternyata ibunya ini apa? Step-stepnya ini apa ini yang dikerjakan untuk proses punya anaknya? Ya. Jadi ya tentunya modalitas kita ada beberapa, mulai dari yang paling sederhana dengan konservatif, dengan kita tunggu kadang, karena kenapa ada justru loh kok nggak langsung program hamil atau langsung bayi tabung, enggak, tentunya kita tidak serta-merta apapun kita pilih yang betul-betul sesuai dengan keluhan atau sesuai dengan kondisi pasien. Jadi pada mereka yang menikah mungkin usianya juga masih muda, usia baru menikah sekitar 1 atau 2 tahun, di mana sebetulnya tata cara atau program hamil yang jauh lebih sederhana kita kerjakan, ya kita kerjakan tidak melulu semuanya harus ditabung, tentunya yang berbiaya ya terus terang tidak sedikit. Jadi malah ada beberapa kasus seperti tadi yang kita katakan, setelah dilakukan suatu evaluasi atau setelah dilakukan laparoskopi, seringkali karena kita biasanya untuk menilai saluran lancar tidaknya itu kita lakukan flushing istilahnya, atau kita lakukan pembilasan di salurannya yang mungkin dulunya cuma lengket-lengket sedikit, pada saat proses diagnostik itu sekaligus untuk melancarkan salurannya. Dan tidak jarang beberapa kasus malah belum sampai mulai promilnya malah sudah hamil secara spontan pasca kita lakukan evaluasi dengan laparoskopi atau dengan yang lainnya. Jadi tetap tindakan apa, ataupun biasanya pada mereka yang punya kista coklat, contohnya yang paling sering, atau endometriosis itu biasanya setelah kita lakukan pengambilan kistanya, kita ada masa jeda, asalkan tidak terburu-buru dengan waktu. Contohnya karena misalnya usia wanita yang atau sang wanita yang terlalu lanjut, maka biasanya kita lakukan konservatif dulu 6 bulan. Kalau ternyata 6 bulan, syukur-syukur bisa hamil secara spontan, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata belum, maka kita bisa naik lagi ke step, yaitu salah satunya dengan inseminasi. Ada juga di saya tulis bahwa inseminasi ini dengan cara yang jauh lebih sederhana, itu. Tapi salah satu syaratnya yaitu memang salurannya harus lancar. Jadi tadi saluran tubannya harus lancar karena proses inseminasi membutuhkan saluran tuba yang lancar. Nah itu setelah dinilai dengan laparoskopi tadi ternyata lancar, ya kita bisa lakukan proses inseminasi, yaitu kita melakukan stimulasi atau kita matangkan sel telur dan kita tentukan kapan sel telurnya matang atau masa suburnya, baru kita bisa lakukan inseminasi, yaitu sperma suami kita pilah, kita screening, kita ambil yang bagus, kita masukkan ke dalam rahim. Jadi istilahnya mungkin semi alami karena kita tetap menggunakan atau pembuahan itu tetap di dalam rahim. Nah, satu lagi tentunya yang jalan terakhir, kalau memang semuanya itu masih belum berhasil atau ada kondisi-kondisi khusus yang menyebabkan, contohnya tadi kedua salurannya ternyata dicek memang buntu kanan kiri, jadi tidak memungkinkan untuk terjadinya pembuahan secara alami, ya terpaksa memang jalan akhirnya kita lakukan dengan cara bayi tabung, di mana nanti sperma dan telur kita pilah dan kita ketemukan di luar di suatu preparat atau tabung, makanya kenapa mungkin diistilahkan dengan bayi tabung. Setelah jadi pembuahan di luar bentuk embrio, baru kita tanamkan kembali ke dalam rahim. Demikian. Jadi apapun itu tadi prinsipnya, mana teknik yang kita pilih ya kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Salah satunya yang paling penting yaitu faktor usia. Gitu. Jadi ada tahapannya, ada kesetaraan dari yang paling ringan. Mungkin tadi yang pertama ada juga obat penyubur ya, diberikan penyubur dulu, mungkin baru inseminasi, baru mungkin terakhir bayi tabung. Mungkin ini ya tadi menarik bahas masalah usia. Ini juga penting banget ya masalah usia ini, karena kita tahu bahwa wanita itu beda dengan pria ya. Kalau pria itu spermanya kan produksi terus baru ya. Karena wanita ini ya oleh Allah itu diberi langsung satu keranjang gitu ya, satu keranjang sel telur ini dipakai sampai seumur hidup lah ini.
Sehingga nanti suatu saat pada usia tertentu ini akan habis. Nah, ini mungkin perlu dibahas gitu. Pentingnya untuk segera periksa ini mengingat usia. Betul. Ya, betul sekali Dokter Aldi. Jadi itu yang saya selalu kadang saya bilang secara mungkin sedikit bercanda ke pasien atau ke pihak perempuan bahwa sayangnya perempuan ini ada dalam tanda kutip masa expired-nya, karena yaitu dengan kita tahu dengan istilah menopause ini, artinya menopause itu ya secara klinis yaitu setahun tidak haid sama sekali, ya dengan usianya tertentu kita sudah katakan menopause. Bahkan belum tentu usia tua, tapi ada beberapa kondisi yang malah menyebabkan bisa lebih maju. Nah, habis ya, tadi betul, artinya betul. Jadi sel telurnya sudah habis, dan habis itu belum tentu usia tua, bahkan bisa ada kondisi-kondisi yang bisa jadi memajukan itu. Contohnya ada terapi-terapi atau bahkan mungkin seperti kalau contohnya terkena keganasan, dapat terapi kemoterapi, nah itu tentunya juga bisa menyebabkan habis, atau mungkin terkena radiasi atau gangguan, termasuk salah satunya paling sering kista. Karena kista sekali lagi kondisinya tempatnya lokasinya di tempatnya rumahnya atau gudangnya sel telur di ovarium, di indung telur itu, sehingga akhirnya justru merusak atau mengurangi cadangan sel telurnya. Mengenai faktor usia tadi, betul bahwasanya faktor usia ini sangat penting karena sekali lagi sangat mengaruhi segala tindakan, termasuk mengenai prognosis atau istilahnya harapan keberhasilannya. Dan saya selalu katakan yang kepada semua pasien, kalau kata kista bisa kita ambil, adenium kita bisa angkat, tapi satu-satunya kondisi atau yang tidak ada obatnya yaitu usia. Usia tidak ada obatnya, jadi tidak bisa berjalan mundur, tidak bisa tetap. Jadi itulah kenapa sebaiknya dan selayaknya seperti halnya segala macam penyakit, prinsipnya semakin dini diketahui, semakin dini dievaluasi, maka akan jauh lebih bagus. Termasuk juga kalau mungkin salah satu hal yang banyak ditanyakan tentunya faktor biaya, di mana faktor biaya termasuk contohnya ya tentunya paling jelas bayi tabung yang biaya besar, itu sekali lagi biaya yang banyak habis itu bukan karena pemeriksaan dokter atau pemeriksaan lab atau begini, bukan, tapi obat-obatan yang untuk membesarkan atau mematangkan sel telurnya, itulah yang sebetulnya memakan biaya paling banyak, dan itu sangat tergantung dari respon indung telurnya. Respon telurnya, cadangan indung telurnya banyak atau tidak. Nah, kembali lagi cadangan sel telur banyak atau tidak, ya akhirnya ujung-ujungnya pengaruhnya dari usia. Jadi semakin tua, semakin lanjut usia, semakin lambat atau semakin terlambat ditangani, maka cadangan makin rendah, akhirnya kebutuhan obatnya makin banyak, biayanya lebih banyak. Dan itu juga biaya banyak itu bukan berarti memperbaiki prognosis atau memperbaiki tingkat keberhasilan. Justru makin lama ya keberhasilan pada mereka yang kita lakukan program di usia yang lebih muda akan jauh lebih bagus dibandingkan yang datang sudah usia lanjut di atas 35 bahkan 40 tahun gitu. Jadi kalau dari penjelasan Dr. Seto tadi bahwa kalau ibu-ibu sudah dengan pasangan sudah berhubungan secara rutin selama setahun ya belum hamil, itu segera saja periksa ke dokter untuk mendapatkan penanganan awal, karena semakin lama ditunda, semakin tua usia ibu, maka terapinya juga akan lebih sulit, lebih mahal ya, dan keberhasilannya untuk mendapatkan keturunan juga lebih kecil juga ya. Jadi lebih cepat lebih bagus ya dalam hal ini ya. Ya. Oke, terus mungkin kita berbicara masalah ini ya, gaya hidup ya, terus pola hidup saat ini kan sangat berbeda sekali ya dengan zaman dulu ya, pola hidup kita itu ya. Mungkin angka infertilitas saya tidak tahu ya, dokter Seto mungkin yang lebih paham. Apakah di zaman dulu mungkin lebih sedikit ya dibandingkan sekarang? Ada polusi, ada pola hidup kita, pola makan. Nah ini bagaimana ya hubungannya ini? Ya kami sendiri memang betul sekali bahwa biasanya gaya hidup ini juga sangat berpengaruh banyak, terutama kita yang di bagian fertilitas yang tadi kalau secara lengkap judulnya fertilitas dan endokrinologi. Jadi endokrin atau hormon itu ya sangat-sangat erat kaitannya dengan kondisi gaya hidup karena tergantung dengan kondisi metabolisme atau metabolik dari tubuh. Nah, itu salah satunya, contohnya kalau mungkin pernah dengar kondisi penyakit PCOS atau polycystic ovarium, mungkin beberapa mungkin kalau yang mendengar mungkin bahkan sudah pernah didiagnosis seperti itu, maka itu adalah salah satu kondisi yang sangat dipengaruhi oleh gaya hidup, karena kita tentunya gaya hidup sekarang ini yang
istilahnya kita sedentary life, banyak duduknya, pagi sekarang disuruh WFH terus, jadinya akhirnya aktivitas fisik jadi berkurang, maka tentunya kecenderungan untuk membuat berat badan berlebih atau kandungan atau jaringan lemak makin menumpuk, nah itu sangat mengganggu. Tadi contohnya pada PCOS itu tadi bahwa dikatakan salah satu terapinya yaitu justru dengan nomor satu bukan obat-obatan atau operasi, tapi justru dengan perubahan gaya hidup, yaitu lifestyle. Jadi biasanya pada mereka yang potong sedikit karena PCOS ini kan sangat berhubungan dengan obesitas ya, dengan kegemukan ya. Betul. Jadi memang itu tadi. Jadi pada mereka yang biasanya akhirnya kita diagnosis sebagai PCOS, nomor satu kita bukan memberikan terapi, kecuali kalau memang langsung ingin program hamil, tapi justru malah kalau misalnya usianya juga masih muda, relatif muda, dan datang dengan obesitas, biasanya justru kita minta nomor satu, kita turunkan dulu berat badannya. Karena sudah terbukti dari penelitian, maka dengan menurunkan berat badan kurang lebih sekitar 5-10%, maka 50% dari keseluruhan penderitanya bisa mengembalikan siklus haidnya secara teratur kembali setelah mereka bisa menurunkan berat badan. Jadi itulah kenapa bukti salah satunya bahwa lifestyle atau kondisi kegemukan itu juga sangat berpengaruh terhadap kondisi atau fungsi dari kesuburan. Jadi akhirnya kalau mereka yang siklus haidnya bisa kembali bisa kembali normal sendiri, sama kayak tadi, beberapa malah belum sempat program hamil malah sudah bisa hamil spontan karena siklus haidnya sudah bagus, sudah kembali, fungsi indung telurnya juga sudah kembali baik gitu. Itu salah satu hal yang penting ya, salah satu mungkin yang bisa dikerjakan sendiri oleh ibu ya, dengan suami, dengan capai berat badan yang ideal dulu ya, dengan capai berat badan yang ideal, dengan diet, dengan olahraga, itu mungkin juga sangat membantu ya, memperbaiki kesuburan ya. Karena sangat terkait dengan siklus menstruasi ya, jadi kalau kegemukan itu akan sangat membantu siklus menstruasi tadi. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Seto untuk masalah kesuburan ini? Ya mungkin pesan saja mungkin salah satu bahwa mungkin kita saat ini masih belum bisa terlepas dari belenggu COVID ya, belenggu pandemi ini. Jadi apapun kita juga segala hal, banyak aktivitas atau agenda kita sehari-hari yang harus kita tunda atau harus kita terganggu, termasuk aktivitas di luar juga akhirnya harus banyak kita kurangi karena anjuran pemerintah juga untuk banyak aktivitas dari rumah atau work from home juga. Maka sebaiknya, tapi apapun itu, sekali lagi kesuburan ini merupakan hal yang esensial. Jadi bukan suatu hal yang ditunda-tunda. Seperti tadi sudah saya jelaskan, faktor usia adalah salah satu faktor yang paling utama yang kita sangat mempengaruhi oleh kesuburan, termasuk juga mempengaruhi keberhasilan. Sehingga sebaiknya segera melakukan tindakan evaluasi bila mana sudah setahun menikah belum punya anak. Jadi itu ya jadi pesannya dari Seto ya, mungkin dalam hal kesuburan ini mungkin kalau bisa saya simpulkan ya, kita berkejaran juga dengan waktu ya. Jadi kalau ibu sudah setahun menikah dengan teratur tapi belum punya turunan, ya harus segera ke dokter. Nanti dokter yang akan baik ke dokter spesialis kandungan boleh, nanti dokter akan memilah-milah ya, oh ini kasusnya itu harus ditangani secara khusus oleh dokter konsultan fertilitas ya. Jadi itu yang khusus untuk kesuburan. Tapi intinya sih jangan menunda ya, jangan secepat mungkin ya untuk ke dokter. Mungkin terakhir Dr. ada pesan terakhir lagi mungkin sebelum kita tutup. Ya, sebaiknya sama-sama semoga kita juga saling menjaga kondisi kesehatan kita, termasuk juga kondisi kesehatan kesuburan kita. Maka bila mana sekali lagi tadi sudah setahun menikah, belum dikaruniai anak, dan terutama bila ada timbul keluhan, salah satu yang paling sering nyeri haid. Bila dikatakan tiap kali haid, keluhannya nyeri sekali, mengganggu sampai tidak bisa beraktivitas, atau gampangnya mungkin seringkali harus bolos kerja atau bolos kuliah, maka sebaiknya segera memeriksakan. Karena prinsip sekali lagi, apapun semakin cepat ditangani, maka akan semakin baik juga, termasuk juga untuk nantinya keberhasilan program kehamilannya. Sekian, Dr. Adi. Oke, terima kasih banyak Dr. Seto. Nanti ibu-ibu sekalian bisa cek ya, Dr. Seto punya aktif di Instagram ya, Instagram, dan ada websitenya juga, nanti bisa cek di bawah sini, nanti saya lanjutkan.
Demikian pembicaraan kali ini. Terima kasih banyak Dr. Seto atas sharing ilmunya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi amal jariah juga untuk Dr. Seto. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk Ibu dan Bapak-Bapak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.